Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di hari kedua Ramadan ini, yang semoga Allah meridhoi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kemarin pembahasan kita bertema toharoh pada pembahasan definisi toharoh secara bahasa maupun secara istilah, dan juga kepada dasar hukum toharoh itu sendiri, dan juga kita sudah membahas macam-macam toharoh yang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah toharoh maknawi, yaitu membersihkan jiwa atau membersihkan hati kita dari penyakit hati seperti kekafiran, kemusyrikan, iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kemudian juga kita sudah membahas mengenai toharoh indrawi, yang mana toharoh indrawi itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan toharoh hadas dan juga disebut dengan toharoh khobas. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu alat-alat yang digunakan untuk bersuci, dalam artian apa saja alat atau sesuatu yang kiranya dapat kita gunakan untuk bersuci. Secara garis besar, yang dapat kita gunakan untuk bersuci ada tiga. Yang pertama adalah air, dan yang kedua adalah debu atau tanah, dan yang ketiga adalah batu atau benda-benda padat lainnya. Para ulama seringkali ketika ingin membahas atau dalam satu kitab fikih, yang pertama kali akan dituliskan adalah Kitabut Toharoh, yang mana bahkan beberapa kitab fikih tidak memulai dengan definisi ketika membahas tentang toharoh, tapi memulai dengan pembahasan kitabul miyah atau pembahasan tentang air. Karena macam-macam air atau pembahasan air ini cukup panjang dan cukup rinci, dan air ini juga digunakan sebagai alat untuk bersuci yang paling utama. Adapun yang lainnya hanya sebagai pengganti ketika kita tidak menemukan air. Air pun terbagi menjadi beberapa bagian. Kita pertama menyebutnya dengan air mutlak, ma yusamma ma'an bila qiyadin. Jadi air mutlak itu adalah sesuatu yang disebut dengan air bila qiyadin, tanpa ada tambahan apapun. Jadi kalau ada air kemudian sudah bertambah kopi, ditambah dengan kopi, maka tidak lagi air mutlak. Demikian halnya ketika air bercampur dengan teh atau dengan sari buah, ini tidak lagi air mutlak, meskipun campuran air dan kopi atau dengan teh atau dengan lainnya ini asalnya adalah air yang mutlak. Air yang mutlak ini adalah huwa at-tuhuru, jadi air yang suci.
Para ulama mengartikan at-tuhuru di sini adalah tahirun fi nafsihi, suci pada zatnya, wa mutahhirun li ghairihi, dan dapat digunakan untuk bersuci atau mensucikan yang lainnya. Air mutlak ini dapat kita gunakan untuk bersuci seperti mandi, wudu, atau membersihkan najis, yang mana air mutlak ini termasuk di dalamnya adalah air hujan, kemudian air salju kalau sudah mencair, kemudian air laut, juga air zam-zam, air yang berasal dari mata air, kemudian air sungai, dan juga air embun. Dalil yang menjelaskan mengenai air hujan ini termasuk air yang suci dan mensucikan kita dapat melihat dalam beberapa firman Allah. Yang pertama dalam surah Al-Anfal ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Jadi Allah sendiri menyampaikan bahwa air hujan itu suci dan dapat kita gunakan untuk mensucikan atau bersuci. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, wa huwallazi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahuran. Dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Dalam lafal ma'an tahuran juga Allah menyampaikan bahwa air hujan itu adalah air yang bersih, maka dapat kita gunakan untuk bersuci. Adapun air laut termasuk air yang suci dan mensucikan. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Faqala, seorang laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Wahai Rasulullah, kami ini sedang berlayar. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami hanya membawa sedikit sekali air. Fa in tawadda'na bihi atishna. Jadi kalau kami berwudu dengan air yang sedikit ini, maka kami akan kehausan ya Rasulullah. Kemudian seorang laki-laki tadi menanyakan kepada Rasulullah, afanatawadda'u min ma'il bahri, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu, kata Rasulullah, suci dan bangkainya halal. Maka ketika di lautan tidak ada lagi air yang dapat kita gunakan, atau bahkan membawa air, tapi kalau kita menggunakan air tadi untuk wudu, malah akan membahayakan jiwa kita. Atau dalam syariat kita tidak hanya melihat syariat serta-merta begitu saja, tapi juga harus melihat apakah ini membahayakan jiwa kita atau tidak. Kalau membahayakan, maka sebaiknya diambil hal-hal yang kiranya mudaratnya lebih kecil. Kemudian dalil yang menjelaskan bahwa air es dan salju ini termasuk juga alat untuk bersuci, ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbiri wa bainal qiraati iskanatan. Jadi Rasulullah kalau sholat itu memberikan jeda
antara takbir dan dengan membaca Al-Fatihah atau membaca bacaan setelah takbir. Kemudian beliau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Bacaan ini juga termasuk salah satu pilihan bacaan iftitah yang dapat kita gunakan dengan versi hadis yang sahih, dan ini dijadikan dalil bahwa air es dan salju dapat kita gunakan untuk bersuci. Intinya bahwa kaidah daripada air mutlak itu adalah ma nazala minas sama au naba'a minal ard ala ayyi sifatin kana min aslil khalaqah. Jadi kaidah daripada air mutlak yaitu intinya air atau sesuatu yang turun dari langit atau yang keluar daripada bumi. Maka termasuk yang air yang keluar dari mata air ini termasuk adalah air yang suci dan mensucikan. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya ada yang kita sebut dengan air musta'mal. Air musta'mal ini yaitu air sisa yang telah dipakai untuk berwudu atau mandi. Hukumnya adalah suci dan mensucikan. Air ini air musta'mal ini suci dan mensucikan didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabi' radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau dengan sisa air wudu yang ada pada kedua tangannya. Untuk pembahasan lebih rinci insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, termasuk diantaranya ada yang kita sebut dengan air mutanajis. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga memberikan manfaat meskipun hanya sedikit pada para jamaah semuanya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.